Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Putra, NIM 2019-151043, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas PGRI Palembang. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang ilmu alamiah dasar atau IAD. Alam pikiran manusia dan perkembangannya. 1. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia. Apa hanya manusia yang berhak memanfaatkan alam semesta? Semua ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan, berhak memanfaatkan apa yang tersedia di alam semesta. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. 1. Sifat manusia. Semua hewan punya alat pelindung. Contoh, ulat dapat membuat manusia gatal. Harimau memiliki taring, cakar, dan kekuatan yang besar untuk menerkam. Ular memiliki racun. Bagaimanakah dengan manusia? Manusia memiliki kelebihan berupa akal, budi, pikiran, dan kemauan yang kuat. Dengan kelebihan tersebut, manusia dapat menaklukkan hewan dengan berbagai senjata mereka. Manusia dapat membela diri terhadap serangan hewan meskipun tidak memiliki senjata yang sangat menusuk, taring yang tajam, karena manusia memiliki akar pikiran dan kemauan. 2. Rasa ingin tahu atau keingintahuan. Akal budi menimbulkan rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Rasa ingin tahu memerlukan jawaban yang akhirnya menghasilkan pengetahuan. Makin besar rasa ingin tahu, makin banyak pengetahuan yang diperoleh. Pemecahan persoalan sebagai akibat dari rasa ingin tahu dapat berupa penyelidikan langsung, penggalian hasil, penelitian orang lain, kerjasama dengan penelitian yang sedang memecahkan masalah yang sama atau sejenis. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu objek yang berbeda tergantung bidang minatnya. Rasa ingin tahu dapat diperkuat atau diperlemah oleh lingkungan. 2. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu berdasarkan waktu dan individu manusia. Berdasarkan waktu, pola pikir manusia berkembang dari zaman purba sampai sekarang. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya, sehingga terkumpul pengetahuan-pengetahuan sebagai hasil bertanya, meneliti atau menyelidiki, atau mencermati penelitian orang lain. Berdasarkan individu manusia, pola pikir manusia berkembang dari sejak ia lahir sampai akhir hayatnya. Dalam perjalanan kehidupan seseorang, ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisiknya, hingga diperoleh kumpulan pengetahuan, baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. Perkembangan pola pikir manusia juga dapat disebabkan bukan hanya rasa ingin tahu dari dalam diri, tetapi desakan keadaan yang mengharuskan manusia menggunakan akal pikirnya untuk mencari pemecahan atau desakan untuk kebutuhan kelangsungan hidupnya. 3. Sejarah pengetahuan manusia. Mitos. 1. Tahap teologi atau metafisika. Mitos, suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita atau kenyataan sebagai cara untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ciri pola pikir tahap ini, subjektif, rasio atau penalaran belum terbentuk, irasional. Hanya daya hayal, intuisi atau imajinasi, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Manusia belum mampu memandang objek atau realita dengan inderanya, sehingga manusia dan alam lebur menjadi satu. Lewat mitos, manusia merasa dapat menanggapi daya kekuatan alam, sehingga ia merasa aman dan dapat menghindarkan diri dari keganasan peristiwa alam. Contoh, gunung meletus. Mitosnya, dewa sakti sedang murka. Gempa bumi. Mitosnya, Atlas, raksasa pemikul bumi, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu lainnya.
Gerhana bulan. Mitosnya bulan dimakan raksasa. Bunyi guntur. Mitosnya roda kereta yang dikendarai dewa melintasi langit. 2. Tahap filsafat. Manusia mencoba menggunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal. Objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif. Ciri pola pikir tahap ini. Rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir yang objektif. Pengetahuan yang diperoleh seolah-olah datang dengan sendirinya tanpa dijelaskan cara penemuannya secara sistematis dan analitis. Contoh, orang tua kita zaman dahulu telah menemukan berbagai obat yang diramu dari tumbuhan-tumbuhan, tetapi mereka tidak tahu mengapa ramuan tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit. 3. Tahap positif atau ilmu. Manusia sebagai subjek menempatkan dirinya di luar alam objek, sehingga ia tidak perlu meleburkan diri dengan alam. Dapat memandang alam lebih leluasa. Ciri pola pikir tahap ini. Rasio sudah terbentuk, rasional, objektif, sistematis, dan kritis. Muncul penalaran deduktif, rasionalisme, dan induktif, empirisme. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Ada dua macam penalaran, yaitu 1. Penalaran deduktif, rasionalisme. Cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menggunakan pola berpikir silogisme atau silogis, yaitu terdiri dari dua buah pernyataan, premis, dan sebuah kesimpulan, konklusi. Semua makhluk hidup bernapas. Endang adalah makhluk hidup. Jadi endang bernapas. Kesimpulan. Masalah. Kesulitan menilai kebenaran premis-premis yang digunakan. Kelemahan. Penalaran yang digunakan bersifat abstrak, lepas dari pengalaman, tanpa ada kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak. Dan kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan praktis. Contoh penalaran deduktif yang salah. Semua orang yang tertawa pasti gembira. Orang gila itu tertawa, jadi orang gila itu gembira. Kesimpulan. 2. Penalaran induktif, empirisme. Cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai kasus atau gejala yang bersifat khusus atau individual. Paham ini menganggap pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Gejala alam bersifat konkret dapat ditangkap panca indera manusia. Contoh, besi bila dipanasi bertambah panjang, tembaga bila dipanasi bertambah panjang, aluminium bila dipanas bertambah panjang. Maka kesimpulannya semua logam bisa dipanas bertambah panjang. Masalah. Sekumpulan fakta atau gejala atau kasus belum tentu bersifat konsisten, bahkan mungkin kontradiktif. Kelemahan. Fakta yang nampaknya berkaitan belum dapat menjamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis. Batasan yang dimaksud pengalaman, stimulus, pengalaman atau persepsi. Kemampuan panca indera manusia terbatas dan tidak dapat diandalkan. Contoh, penalaran yang induktif yang salah. Ani, telinganya lebar, ia pintar. Agung, telinganya lebar, ia pintar. Jadi, semua yang memiliki telinga lebar pasti pintar. Baiklah, kiranya sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.